Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Gubernur untuk menyampaikan arahan. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke Bapak Gubernur. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Danren, Pak Kajati, Pak Nantama, Pak Lanut, Pak Kabinda, Sekda dan seluruh pimpinan OPD yang hadir pada kesempatan ini, para bupati, wali kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sebagai pemimpin daerah ini, gubernur, bupati, wali kota, tentunya adalah bagian tak terpisahkan dari pemerintah Indonesia, di mana Presiden Republik Indonesia adalah pemimpin tertinggi kita. Oleh karenanya, beliau telah menginstruksikan untuk kita segera menyiapkan langkah-langkah. Yang pertama tentang pencegahan. Bagaimana melakukan social distancing, bahkan physical distancing untuk kepentingan kita bersama. Saya pikir para bupati, wali kota telah melakukan itu bersama-sama dengan Forkopimda, dan kita terus melakukan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapolda dan Pak Danren, untuk kita terus melakukan langkah-langkah agar makin secara masif kesadaran ini tetap berjalan. Yang kedua, kita menyiapkan sungguh-sungguh agar penanganan pada kesehatan, khususnya penanganan COVID-19. Jadi tidak ngomong tentang bagaimana menangani, uangnya berapa. Kayak TTU itu 1,8 itu untuk apa? Harus jelas. Kalau terjadi apa-apa, berapa di situ disiapkan. Itu harus, perencanaan itu harus. Ini perintah Presiden. Seluruh anggaran yang bisa ditahan dulu, semua bergeser ke sana. Saya minta kepada seluruh bupati, kalau ada yang main-main, saya minta ke Presiden, kalau ini dilakukan darurat sipil, kita copot bupati ini. Kalau ada yang tidak serius. Karena itu saya minta untuk seluruh anggaran, tidak boleh main-main. Serius betul kepada penanganan. Apabila kita simulasikan, bila ternyata kita positif, akan terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kita tidak boleh berpikir, kita bersyukur sampai hari ini bahwa kita masih negatif. Tapi jangan pernah kita berasumsi bahwa terus itu negatif. Kita bersyukur dan berdoa untuk itu. Tetapi kita harus menyiapkan yang terburuk kalau memang datang kita telah siap. Karena itu saya minta anggaran yang ada ini, instruksi Presiden, harus betul disiapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Uangnya berapa? Dokternya siapa aja? Bagaimana vitamin buat para medis? Bagaimana penanganan buat semuanya, itu disiapkan. Jadi kesehatannya betul direncanakan pada sektor kesehatan untuk penanganan COVID-19 ini. Saya minta tolong dibuat dalam anggaran yang jelas, sehingga kita bisa paham untuk melaporkan itu kepada pemerintah pusat. Yang kedua tentang dampaknya, baik sosial maupun ekonomi. Saya minta untuk dampak sosial ekonomi, setiap kabupaten minimal alokasikan dalam tempo 6 bulan ini 13 miliar minimal. Setiap kabupaten kota dari APBD ini. Seluruh hal program-program yang tidak penting atau bahkan ditunda untuk tahun ini. Tapi 13 miliar untuk kita menuju kepada bantuan tunai kepada rumah tangga miskin, bantuan tunai kepada keluarga rumah tangga rentan miskin, bantuan pangan bagi rumah tangga miskin, bantuan non tunai bagi masyarakat rentan miskin. Jadi ini menurut saya langkah-langkah itu kita siapkan kepada Forkopimda, TNI, Polri di kabupaten kota untuk berperan serta agar bantuan ini juga nanti
apabila dianggarkan harus tepat sasaran. Karena itu saya minta sungguh-sungguh dalam tempo 6 bulan ini kita hitung, kita asumsi bahwa sampai dengan bulan Oktober kita masih di dalam keadaan seperti itu. Maka seluruh dampak sosial, ekonomi, karena kita menutup segala hal, terjadi penurunan eskalasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka saya minta untuk kita sebagai pemerintah tentunya harus mampu menganggarkan agar pertumbuhan ini bisa dapat minimal tidak terlalu jauh, tapi kita bisa bertahan di situ. Yang lainnya saya harapkan kita tetap melakukan belajar di rumah sampai dengan tanggal 21 sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Bekerja dari rumah sampai tanggal 21, tapi khusus penentu pengambil kebijakan, bupati dan para pimpinan OPD, mereka tetap ada di kantor untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pembangunan Nusa Tenggara Timur tidak macet. Untuk kita punya rapat-rapat musrembang itu dilakukan secara virtual dan kita bisa terus bekerja sehingga kita tidak tertunda seluruh kita punya agenda-agenda pemerintahan. Dari provinsi kami menyiapkan 272 miliar lebih untuk 6 bulan ini untuk kita bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota. Kalau itu diharapkan kita bisa di angka 500 sekian miliar untuk mampu kita berasumsi sampai dengan 6 bulan ini kita mampu menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi. Minimal kita menahan sedikit seluruh dampak-dampak itu di Nusa Tenggara Timur. Karena itu bagian yang paling penting daripada menutup bandara itu urusan pemerintah pusat. Kita juga minta untuk kepada pemerintah pusat agar kalau bisa dipertimbangkan untuk akses transportasi laut itu dapat dikurangi. Tapi kalau udara tidak boleh. Sekali lagi itu tidak boleh, kecuali pemerintah pusat. Karena kita membutuhkan APD, membutuhkan obat-obatan, membutuhkan segala hal yang dibutuhkan untuk kita bergerak. Kecuali setiap kabupaten sudah punya pesawat sendiri untuk bergerak itu. Oleh karena itu, saya harapkan kepada para bupati dan wali kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur untuk terus bekerja sama, menyampaikan berapa banyak anggaran yang ada yang disiapkan dan kemana aja semua bantuan itu harus jelas, nama, alamat, siapa orangnya, di mana, dan kita bisa kerjasamakan dengan seluruh kepolisian, TNI yang sampai pada 3 desa untuk kita juga sambil mengawasi itu dengan baik. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Jadi kurangnya minta maaf karena semuanya tidak sempat dapat, tapi juga tentunya kalau disampaikan modelnya pasti sama seperti itu. Kita juga bersyukur bahwa masih negatif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur, tapi kita juga harus menyiapkan diri bahwa apabila terjadi apa-apa kita tidak kelabakan, tapi kita mampu merencanakannya dengan baik. Sekian, terima kasih. Shalom. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak-Bapak Usul Forkompinda tingkat provinsi dan kabupaten kota, Ibu Ketua DPRD, Bapak Ibu yang saya hormati, telah banyak hal disampaikan informasi-informasi dari kabupaten kota dan arahan-arahan baik Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak Forkompinda. Semuanya menunjukkan kesiapan semua kita, baik pemerintah provinsi dan kabupaten kota, dalam melakukan langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan
pengelolaan dampak sosial ekonomi terkait dengan COVID-19. Semua ini itu menunjukkan bahwa pemerintah serius, siap dan mampu menangani COVID-19. Sehingga masyarakat tetap tenang, percaya pada pemerintah dan dapat melaksanakan semua anjuran pemerintah untuk mendukung kegiatan-kegiatan upaya penanganan ini. Dan oleh karena itu, kita semua baik provinsi maupun kabupaten tetap berkoordinasi secara efektif, bekerja dengan asumsi bahwa ada yang positif di provinsi ini untuk kita mampu mencegah dan bertahan pada posisi 0 positif COVID di Nusa Tenggara Timur. Demikian beberapa hal yang dapat kami simpulkan secara umum apa yang kita perbincangkan bersama pada video conference pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ibu unsur Forkompinda Provinsi, Bapak-Bapak Ibu Bupati, Bapak Wali Kota, unsur Forkompinda Kabupaten Kota, dan semua pihak yang berperan dalam rapat ini. Selamat pagi, salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.